Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Argi Safana dari kelas 11 IPS 3. Saya akan menjelaskan pemikiran saya mengenai Piagam PBB, Proklamasi 17 Agustus, dan perangkat kenegaraan. Dimulai dari Piagam PBB. Piagam PBB adalah konstitusi PBB yang ditandatangani di San Francisco pada tanggal 26 Juni 1945 oleh ke-50 anggota asli PBB. Piagam ini mulai berlaku pada 24 Oktober setelah diratifikasi oleh 5 anggota pendirinya, yaitu Republik Tiongkok, Prancis, Uni Soviet, Britania Raya, Amerika Serikat, dan mayoritas penanda tangan lainnya. Lantas bagaimana implementasi PBB dalam menciptakan keamanan dan ketertiban dunia? Yang pertama, diplomasi preventif dan mediasi. Yang kedua, pemeliharaan perdamaian. 3. Pembangunan perdamaian. 4. Melawan terorisme. Kelima, perlucutan senjata. Karena sesuai dengan hak asasi manusia, yaitu menjaga keamanan dan kesejahteraan di dunia. Yang kedua adalah Proklamasi 17 Agustus 1945. Pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan tanggal yang bersejarah bagi warga negara Indonesia. Karena pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945, peristiwa sejarah mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia dimulai. Proklamasi dibacakan oleh I.R. Soekarno didampingi oleh Muhammad Hatta yang dilaksanakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat di Rumah Soekarno-Hatta. Proklamasi dilatar belakangi oleh jatuhnya bom atom di Hiroshima, Jepang yang diturunkan oleh Amerika Serikat. Hal tersebut menurunkan semangat juang tentara Jepang. Kemudian pada tanggal 9 Agustus 1945, Amerika menurunkan bom atom kedua di kota Nagasaki yang menyebabkan Jepang menyerah kepada sekutu dan Amerika Serikat. Pada tanggal 10 Agustus 1945, Sultan Syahrir mendengar di radio bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Para pejuang bawah tanah mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia dan menolak bentuk kemerdekaan yang diberikan oleh Jepang sebagai hadiah. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang memutuskan secara resmi menyerah kepada sekutu di kapal USS Missouri. Tentara dan angkutan laut Jepang masih berkuasa di Indonesia dikarenakan Jepang berjanji akan mengembalikan kekuasaan Indonesia ke tangan sekutu. Setelah mendengar desus-desus Jepang bakal bertekuk lutut, golongan muda mendesak golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tetapi golongan tua tidak ingin terburu-buru. Mereka tidak ingin terjadinya pertumpahan darah pada saat proklamasi. Tapi hal tersebut ditolak oleh golongan muda, sehingga terjadinya peristiwa Haringas Dengklok di mana golongan tua Soekarno-Hatta, Muhammad Hatta diculik oleh golongan muda Haringas Dengklok. Detik-detik pembacaan proklamasi. Teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat. Acara dimulai jam 10 pagi dengan pembacaan teks proklamasi oleh I.R. Soekarno dan disambung dengan pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera merah putih yang dicahat oleh Fatmawati dikibarkan, disusul dengan sambutan oleh Suwerjo, wakil wali kota Jakarta pada masa itu, dan Muardin, pemimpin barisan pelopor. Menurut pemikiran saya, teks proklamasi melewati sangat banyak perjalanan dan perjuangan, sehingga kita tidak boleh melupakan sejarah. Jas merah. Yang terakhir adalah perangkat kenegaraan. Sidang pertama PPKI dilakukan pada tanggal 18 Agustus 1945 dengan agenda pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Setelah mengesahkan Undang-Undang Dasar, sidang PPKI dilanjutkan dengan agenda pemilihan presiden dan wakil presiden. Kemudian dipilih I.R. Soekarno sebagai presiden, Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Selanjutnya pada sidang kedua PPKI pada tanggal 19 Agustus 1945 yang berisi pembagian wilayah negara, pembentukan lambang-lambang negara, masalah pertahanan negara, yang menghasilkan wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi, membagi setiap provinsi ke dalam beberapa kesresidenan dan membentuk 12 departemen atau kementerian. Pada tanggal 22 Agustus 1945 PPKI mengadakan sidang ketiga. Sidang tersebut menghasilkan beberapa keputusan, yaitu pembentukan
pembentukan Komite Nasional Pusat KNIP, pembentukan BKR, pembentukan Partai Indonesia sebagai partai tunggal. Menurut pemikiran saya, Indonesia telah melewati tahapan-tahapan yang sangat panjang sehingga mencapai kesempurnaan perangkat pemerintahan hingga sekarang ini.